Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat semuanya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau cerita nih tentang pengalaman pribadi lulus CPNS 2019 gitu. Nah, jadi kenapa saya buat video ini? Karena ada banyak juga gitu ya teman-teman yang nanya. Coba Rit, ceritain gimana kok bisa sampai lulus gitu. Nah, makanya saya buat dalam video ini biar nanti teman-teman bisa bisa mengambil pelajaran gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tahun 2021 itu juga bisa lulus gitu. Ya udah, nah ini yang saya lamar ya di instansinya Pemerintahan Provinsi Banten. Kemudian jabatannya Guru Teknik Permesinan di SMK Negeri 8, jenis formasi umum. Jadi nama saya Farid Salman Al-Farisi. Nah, ini keterangannya ya, P atau L lulus gitu. Ya ini kalau saya ingat-ingat flashback ke belakang gitu ya, itu perjuangannya emang luar biasa sih. Jadi itu antara, kalau saya simpulkan tuh intinya ini sih, doa dan usaha. Itu terutama doa dulu sih, doa kemudian baru usaha. Nah, sekarang saya mau jelasin gimana dari formula doa dan usaha itu dijabarkan gitu. Oke, gimana tuh rinciannya, doanya seperti apa, usahanya bagaimana. Nah, ini saya mau jelasin ke teman-teman gitu. Oke, jadi ini saya cerita mundur gitu ya. Jadi di tahun 2018, nah itu saya pernah ngelamar juga ya. Waktu itu saya ngelamar di Pemprov DKI ya. Nah, tapi saya gagal nih secara administrasi gitu. Nah, gagalnya kenapa? Nah, ternyata waktu saya unggah dokumen, nah itu ada hal yang saya tuh nggak perhatikan secara teliti gitu ya. Nah, contohnya ini nih, surat lamaran kerja. Nah, saya buatnya ditulis tangan gitu, atau ditulis tangan atau diketik lah, saya lupa sih, antara kayak diketik ya. Nah, tapi ya seharusnya itu ada formatnya sendiri tuh setiap instansi yang bisa di-download di website instansi masing-masing. Nah, saya baru sadarnya itu ketika udah selesai, udah disubmit gitu kan. Nah, baru sadar, oh ternyata surat lamaran kerjanya itu bukan kita buat sendiri, bukan format kita sendiri, tapi ada formatnya gitu. Ya udah, akhirnya saya gagal di situ. Wah, itu saya waktu itu gimana ya, agak nyesek juga sih. Ya karena kan ibaratnya baru administrasi aja udah gagal gitu kan, belum dites juga udah gagal gitu kan. Ya jadi teman-teman buat pelajaran juga ya. Jadi waktu unggah dokumen, nah itu diperhatikan administrasinya, yang detail-detailnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai teman-teman itu kelewat gitu ya, atau teman-teman keliru, karena itu sangat-sangat sayang banget teman-teman ya. Oke, nah itu pelajaran saya di 2018 ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih ke 2019 gitu. Nah, 2019 yang pertama tuh ya, yang saya lakukan itu minta doa ke orang tua dan keluarga dan mertua gitu ya. Ini saya minta ini sih nggak cukup sekali, saya berulang-ulang kali gitu. Jadi misalnya ketemu mertua atau ketemu orang tua atau keluarga, tanya jangan lupa doain ya supaya lulus tahun ini gitu. Berulang-ulang kali lah intinya kayak gitu ya. Nah, terus yang kemudian waktu 2019 kan saya ngelamar di Jakarta. Nah, di 2019 ini lowongan di Jakarta ya, kebetulan kan saya juga tinggalnya di Jakarta ya. Itu jurusannya ada yang lagi buka itu untuk guru di jurusannya pendidikan teknik otomotif gitu. Nah, ini saya ragu, khawatirnya kan program studi saya pendidikan teknik mesin. Kalau saya ngelamar di Jakarta juga, ya itu udah salah secara jurusan, salah milih lowongan ya, karena jurusannya nggak sesuai. Nah, saya coba searching kan, karena kalau di kampus saya itu yang namanya teknik otomotif itu jadi konsentrasi gitu ya. Jadi jurusannya teknik mesin, program studi pendidikan teknik mesin. Nah, nanti konsentrasinya ada teknik otomotif, ada teknik produksi, ada material, ada perancangan gitu ya. Nah, kalau saya mau paksakan di teknik otomotif, takutnya saya gagal secara administrasi. Nah, akhirnya saya searching kan, sebenarnya ada nggak sih kampus yang program studinya itu pendidikan teknik otomotif. Nah, setelah saya searching itu memang ada. Nah,
karena ada program studinya itu pendidikan otomotif. Nah saya nggak berani nih, ya khawatirnya ntar gagal secara administrasi kan sayang. Nah kemudian saya cari lagi kan ada lowongan di mana untuk jurusan pendidik mesin. Nah ada di Pemprov Banten, ya pemerintah provinsi Banten. Nah itu emang jelas banget. Di situ jurusannya jurusannya pendidikan teknik mesin. Nah akhirnya lowongan itu saya ambil, ya, karena itu udah pas banget lah, udah ibarat kereta tuh udah di relnya lah, udah masuk relnya udah pas gitu kan. Akhirnya saya ambil di pemerintah provinsi Banten atau Pemprov Banten gitu. Nah kemudian, terus saya belajar juga kan dari temen. Saya tahu tahun kemarin itu 2018 ada teman saya yang lulus, ya. Itu teman dekat banget, teman dekat saya. Jadi waktu saya kuliah itu di konsentrasi material tuh 2 orang, ya. Awalnya ada 4 sih, 4, 2 gugur, nah tinggal 2 orang, ya. Dan teman saya ini dia baik banget ya. Saya nanya tuh ke dia, gitu kan. Namanya Ibrahim, ya. Tahu nih Ibrahim nonton apa enggak ya? Ya namanya Ibrahim. Ya saya tanya tuh ke teman saya, Ibrahim, gimana caranya supaya bisa lulus gitu kan. Nah yang teman saya itu bilang, pelajarin dulu kegagalan tahun kemarin, jangan sampai terulang lagi. Oh iya benar, itu benar banget ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya kan. Nah terus juga saya juga tanya cari-cari informasi ke sepupu saya yang tahun kemarin juga dia udah lulus gitu kan. Nah waktu saya tanya ya pertanyaan yang sama, gimana caranya bisa lolos, dia bilang pastikan dulu lowongan yang kita ambil itu udah sesuai dengan jurusan kita gitu ya. Nah itu sih yang dia ada sih beberapa sarannya, cuman yang paling saya ingat sarannya yang itu ya, pastikan dulu lowongan yang kita ambil itu udah sesuai dengan jurusan kita gitu. Nah terus yang kayak di awal gitu ya, saya juga pas di awal gitu udah mulai daftar juga selalu ingetin tuh ke orang tua, istri, keluarga dan mertua untuk mendoakan agar bisa lulus gitu. Bukan cuma sekali tapi berulang-ulang kali gitu. Ya diingetin, ya mungkin dia lupa gitu kan. Nah, kalau kita ingetin, nah mudah-mudahan doa dia diijabah gitu kan oleh Allah gitu. Oke. Nah kemudian kalau yang saya amatin gitu ya, pertama untuk diri saya sendiri, bahwa doa itu efeknya lebih besar daripada usaha gitu. Kenapa ya? Karena kalau misalkan Allah itu udah berkehendak gitu ya, Allah tinggal bilang jadi aja, maka jadilah itu gitu kan ya. Terus kenapa juga doa itu efeknya lebih besar daripada usaha ya? Karena gini ya, tadi pertama itu. Yang kedua, ada beberapa hal yang kita itu nggak bisa kontrol ya. Contohnya pesaing atau lawan kita ya, itu kita sama sekali nggak bisa membatasi mereka. Kita nggak tahu siapa pesaing kita dan siapa yang daftar, berapa jumlahnya, itu kita benar-benar di luar kontrol atau kemampuan kita ya. Dan kita juga nggak tahu tuh yang daftar itu orangnya pintar-pintar atau enggak ya, itu kan kita juga nggak tahu, itu di luar kendali kita gitu. Nah kalau di guru ya, kan saya ngelamar guru di SMK, itu kalau bagi saya ya, itu yang paling saya takutin itu kalau lawannya itu punya serdik ya. Serdik itu sertifikat pendidik. Itu kenapa ini ditakutin? Karena kalau dia punya serdik ya, itu di tes yang SKB ya, tes kedua tuh namanya SKB, seleksi kemampuan bidang, itu secara otomatis poin dia itu udah penuh, udah 60% gitu. Jadi peluang kita untuk mengalahkan dia itu masih bisa sih, cuman sangat-sangat kecil lah gitu ya, karena dia udah punya poin penuh di SKB 60% gitu. Oke. Nah, terus juga kalau misalkan kita itu terlalu semangat gitu ya, atau terlalu berambisi dan percaya diri, tidak diimbangi dengan tawakal gitu ya. Nah, ini efeknya bisa bahaya nih buat diri kita. Karena kalau ternyata kita gagal gitu kan, tapi kita merasa kecewa atau bagaimana, nah itu efeknya sangat-sangat bahaya ya bagi diri kita gitu. Jadi sebaiknya teman-teman di samping berusaha itu juga ada rasa tawakal. Ya, tawakal itu artinya setelah kita berusaha maksimal, udah serahkan aja hasilnya ke Allah gitu. Kalau misalkan itu rezeki kita gitu kan, nah itu insya Allah pasti dapat, nggak bakal ketukar sama orang lain. Tapi kalau misalkan itu bukan rezeki kita, ya udah, memang itu bukan jalannya. Ya kadang kan sukses bisa di mana aja kan, gitu, nggak harus jadi PNS juga. Itu dari banyak hal lah bisa orang sukses. Gitu. Nah kemudian ya, ini sih prinsip ya. Kalau saya sih beranggapan supaya motivasi diri saya tuh lebih baik gagal setelah usaha maksimal
daripada kita gagal dengan males-malesan atau sedikit usaha, ya. Ya, karena gini ya teman-teman ya, kalau kita gagal setelah kita usaha maksimal, itu menguji keimanan kita juga, menguji tawakal kita nih kepada Allah. Benar nggak nih kita ridho dengan hasil yang Allah putuskan, gitu, ya kan? Kegagalan kelulusan itu kan merupakan hasil yang Allah berikan kan, keputusan yang Allah berikan. Nah, kita ridho apa enggak, gitu, ya kan? Ya udah, kalau misalkan kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ya, entah itu jalannya bisa dari PNS atau dari yang lain gitu ya, yang penting kita usaha aja maksimal, bismillah gitu ya. Nah terus saran saya juga, kalau bisa tuh kita ada temen yang sevisi juga gitu ya, yang pengen lulus juga nih CPNS gitu ya, nanti bisa saling share, belajar pakai sumber dia punya sumber belajar apa aja kita tanya gitu kan, dia belajar dari mana aja kita tanya juga, dan saling diskusi tentang materi atau bahas soal yang kita masih belum paham kayak gitu. Ya, ini saya punya temen, oh itu luar biasa banget. Saya banyak belajar tuh waktu tes pertama ya. Namanya Angga ya, Angga Lesmana, itu keren sih dia. Ya, banyak belajar dari dia. Ya, tapi nggak tahu nih dia nonton apa enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian nih yang penting juga ya sarannya, update selalu info CPNS itu selalu kita update tuh, jangan sampai kita ketinggalan berita ya, terutama kalau udah menjelang mau tes tuh ya, itu biasanya banyak FR ya, fit report. Nah itu kita jangan stres teman-teman ya, oh banyak fit report malah jadi bingung belajar ya, jadi banyak gitu kan, nggak usah stres, pokoknya kita jalin aja, bismillah ya. Nah itu biasanya orang yang udah ikut tes, nah dia suka cerita-cerita tuh yang keluar materinya apa aja gitu kan. Nah itu kita pelajarin. Kalau saya sih saya catat tuh ya, saya catat terus saya cari tuh materinya di YouTube, entah itu video atau di internet gitu kan, materi yang berkaitan dengan itu saya baca berulang-ulang gitu ya sampai inget gitu ya. Nah kemudian kalau saya sendiri tuh ada jadwal khusus buat belajar. Biasanya kalau saya sih rutinnya setelah sholat subuh sampai jam 8 pagi gitu, karena kalau saya ngerjain sesuatu tuh abis subuh sampai pagi-pagi itu saya ngerasa energinya beda gitu, energinya lebih semangat, dan juga kita merasa oh ini masih di awal waktu gitu, jadi kita punya harapan yang lebih panjang gitu daripada kita ngejain waktu siang atau sore gitu ya. Nah itu sih kalau bagi saya kayak aduh waktunya udah tinggal sedikit nih gitu, jadi lebih malas ya sih, lebih suka ngerjain pagi-pagi gitu ya, karena memang kan sunnahnya setelah sholat subuh itu kita beraktivitas kan, bukan tidur. Nah kemudian kalau misalkan kita sibuk nih dengan kerjaan, misal kita kerja gitu kan, sambil nunggu kan kerja, nah itu sebaiknya materi atau pembahasan soalnya itu kita rekam ya. Kalau saya sih rekam, terus saya buat jadi MP3, terus saya dengerin tuh lewat headset. Nah jadi waktu sambil sibuk walaupun sambil kerja gitu ya, nah itu kita bisa sambil belajar juga gitu. Bahkan teman-teman saya itu bilang dengerin, oh mungkin dia dengerin musik gitu kan, banyak orang bilang kayak gitu, padahal saya sebenarnya kagak suka musik gitu ya. Padahal waktu saya dengerin headset itu sebenarnya saya lagi belajar, lagi ngerekam materi yang tadi pagi itu saya baca, saya rekam, nah itu saya ulang-ulang gitu ya. Nah kemudian, nah ini kalau ini cara belajar saya sih ya, saya sih biasanya kalau belajar itu dibaca materi dan pembahasan latihan soalnya itu berulang-ulang, itu gak cukup sekali. Jadi misalnya kita baca ini udah sampai halaman 10 ya, itu tandain dulu tuh halaman 10. Nah, nanti baca lagi halaman berikutnya, tandain. Nah nanti udah selesai tuh, misalnya satu buku udah selesai, diulang lagi dari awal, begitu terus ya, saya ulang-ulang ya. Terus soalnya saya kerjain ulang lagi kayak gitu ya, biar, karena kalau misalkan saya langsung ngerjain latihan soal tapi saya nggak punya basic atau dasar ilmunya, itu saya jadi bingung juga kan, mau ngerjain apa, kita masih kosong gitu kan kepalanya. Nah kalau saya lebih suka baca dulu materi sama pembahasan latihan soalnya, saya baca lagi berulang-ulang. Nah nanti ada tuh tryoutnya sendiri gitu ya. Kalau bisa teman-teman ikut tryout ya, tryout online atau tryout langsung tuh, itu teman-teman ikutin ya. Kenapa? Karena dengan tryout itu teman-teman bisa ngukur tuh kemampuan teman-teman udah sampai mana gitu ya. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ternyata saya masih kurang itu di materi apa nih. Nah berarti teman-teman harus perdalam tuh materi itu ya, harus dibaca lagi materinya. Kalau misalnya teman-teman lupa, ditambah lagi latihan soalnya kayak gitu ya. Nah kalau saya sih prinsipnya nih ya,
yakin aja kalau ini rezekinya yang Allah tetapkan ya, insya Allah bisa bisa nih kita dapat, walaupun peluangnya cuma satu gitu ya, cuma satu nih dan pesaingnya banyak, kita mungkin pintar-pintar semua pesaingnya. Nah, kalau misalkan itu rezeki ya yang Allah tetapin, ya udah insya Allah itu bisa dapat. Tapi kalau misalkan kita gagal gitu ya, ya udah berarti rezeki kita emang bukan di situ, dari tempat lain gitu ya. Kan apa namanya, insya Allah tuh dimanapun kita bisa sukses ya, dengan apapun profesi itu bisa sukses ya. Yang penting kita profesional dan ahli di bidangnya gitu. Emang harus ahli teman-teman ya. Kalau teman-teman ibarat cuman setengah-setengah aja tuh udah bisa kalah sama yang lain ya. Jadi teman-teman harus apa namanya, harus sampai tingkatan ahli ya, itu dengan ya dengan berusaha ya, dengan terus belajar gitu. Oke teman-teman, nah ini saya lagi buka grup gitu ya buat bimbel CPNS 2021. Nah kalau misalkan teman-teman berminat ya, teman-teman bisa PC ke nomor saya, itu nomor saya sendiri, nomor pribadi 081310428848 ya. Nama saya Farid Salman Al-Farisi. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Itu sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain agar bisa bertambah manfaatnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.